Seperti kita tahu, kalau Ketua PSSI Pak Erick Thohir memiliki kedekatan luar biasa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kedekatan itulah yang dimanfaatkan dengan baik oleh PSSI, terutama ketika calon lawan timnas di grup C akan berbuat curang. Bahkan Presiden FIFA siap turun tangan langsung untuk membantu Indonesia jika mereka benar-benar dicurangi. Dan setelah mendapatkan dekengan dari pusat, kini tim-tim di grup C mulai mewaspadai Indonesia. Memasuki pertengahan bulan Agustus, tentu saja masing-masing tim di round ketiga akan semakin serius mempersiapkan diri. Tak terkecuali Indonesia, dan semua tahu kalau PSSI masih berupaya keras untuk menambah pemain baru agar kedalaman skuadnya bisa sedikit balance. Semua juga tahu kalau tim-tim di grup C pun pasti sudah menyiapkan segala siasat agar bisa meraih hasil terbaik, termasuk Cina yang belakangan ini mendadak mau daftar jadi rival Indonesia. Akan tetapi, baru-baru ini muncul juga kabar kalau Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau CAFF ingin melakukan hal yang secara konsep sama, yakni mempersulit timnas Indonesia di laga perdana. Ya, bagi Arab, meski lawannya hanya peringkat 133 dunia, tapi bagaimanapun Indonesia sekarang banyak diisi pemain dari Eropa. Namun apa yang menjadi pemikiran CAFF nyatanya mendapat sedikit warning dari sang pelatih Roberto Mancini, di mana pelatih asal Italia itu meminta pihak federasi untuk bersikap sewajarnya aja tatkala menjamu Indonesia di partai perdana. Karena menurut Mancini, semua pemain timnas Arab Saudi akan melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan kemenangan di depan para pendukungnya sendiri. Di sisi lain, Pak Erick sendiri kayaknya juga akan berupaya melakukan apapun agar di laga tandang nanti para pemain timnas Indonesia benar-benar bisa merasa nyaman agar ketika bertanding mereka bisa fokus 100% dan bermain maksimal. Sementara itu, bukti dari kewaspadaan Cina terhadap Indonesia sendiri sudah tergambar dari keputusan mereka untuk memindahkan stadion tempat laga Cina menghadapi Indonesia nanti. Jadi menurut laporan baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong sebagai kandang untuk melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan Cina karena tidak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Di mana menurut paparan Exco PSSI, jika menggunakan pesawat umum, para pemain timnas harus menempuh perjalanan hingga 30 jam. Untungnya masalah itu sepertinya bakal diatasi dengan mudah saat Erick Thohir sudah menginstruksikan timnas untuk mencarter pesawat pribadi yang membawa para pemain timnas Indonesia untuk langsung ke Cina dengan waktu tempuh yang tak terlalu lama. Indonesia dapat dukungan langsung dari FIFA. Melihat Cina bersiasat akan melakukan hal licik kepada timnas Indonesia membuat Pak Erick geram. Bahkan awalnya Indonesia berniat membalas dengan apa yang akan dilakukan oleh Cina. Tetapi tetap saja rencana dari Cina tersebut mau tak mau harus dihadapi oleh timnas. Maka dari itu harus ada cara lain agar rencana Cina tersebut gagal total. Dan PSSI akhirnya menemukan solusinya, di mana melalui Bapak Arya Sinulinga, PSSI berencana memakai pesawat charter untuk membawa skuad timnas Indonesia. Jika menggunakan pesawat charter, maka perjalanan pemain Indonesia akan lebih cepat dibandingkan melalui pesawat pada umumnya. Dan tak sampai di situ saja, rencana yang akan dilakukan oleh PSSI itu akhirnya mendapatkan dukungan dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu memperbolehkan setiap tim memakai cara apapun agar cepat sampai ke lokasi yang dituju.
FIFA tentunya tahu jika setiap tuan rumah pastinya akan melakukan cara apapun demi meraih kemenangan, termasuk pemilihan stadion. Tetapi mereka tidak bisa melarang selagi stadion yang dipakai sudah memenuhi standar dari FIFA. Cina mulai sadar dengan kekuatan Indonesia. Soal timnya yang akan satu grup dengan Indonesia, pelatih Cina yakni Branko Ivankovic mengungkapkan jika Indonesia adalah tim yang bagus. Bahkan dirinya menilai jika Indonesia bisa menjadi batu sandungan bagi skuadnya. Maka dari itu, Branko Ivankovic telah menyiapkan strategi khusus demi meraih hasil maksimal dalam pertandingan melawan Indonesia mendatang. Kami sudah melihat perkembangan Indonesia. Mereka adalah tim yang sangat bagus dengan beberapa pemain naturalisasi. Mereka bisa menyulitkan kami dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi kami tetap yakin bisa meraih hasil maksimal. Kami telah menyiapkan strategi khusus dalam pertandingan melawan Indonesia. Mari nantikan saja tanggal mainnya, kata Branko Ivankovic pada media. Mancini peringatkan si AFF untuk tak ikut-ikut. Sementara itu menanggapi rumor yang ada, Roberto Mancini selaku pelatih menegaskan kalau ia akan berusaha melakukan persiapan senormal mungkin. Yang mana jika diartikan, Mancini gak mau aneh-aneh dan terkesan ingin meniru Cina yang ingin mempersulit tim tamu ketika main di sana. Sebab ia pun sadar kalau timnya bisa saja mendapatkan perlakuan yang lebih buruk ketika main tandang gitu loh. Apalagi ia juga pasti sudah tahu jika Pak Erik menjamin akan mengerjai balik tim-tim yang emang punya niat buruk ke Indonesia saat tim Garuda tandang. Terlebih bagi Mancini, Pak Erik tentu bukan orang yang sembarangan. Dan di Italia, reputasi beliau pun juga cukup dikenal seperti apa. Bagi Mancini, yang terpenting adalah bagaimana cara mempersiapkan tim dengan maksimal ketika main di laga perdana. Sebab meski lawannya hanya Indonesia yang secara peringkat walah jauh banget, tapi bagaimanapun Indonesia punya pemain-pemain yang secara kualitas nggak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi saat ini Piala Asia U23. Mancini juga menilai kalau pemain-pemain Indonesia sangat punya potensi. Selain tentunya kekompakan yang sudah terjalin baik, mengingat mayoritas pemain timnas U23 adalah pemain-pemain yang juga aktif main di timnas senior. Intinya timnas sekarang sudah berbeda dari yang dulu, dan berkat koneksi kuat dari Pak Erik dengan Presiden FIFA, membuat Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim besar di Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.